Iya. Oke deh, kita kembali lagi nih. Di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita ke Bang Herzaki ya. Yes. Bang Herzaki, solid masih? Solid lah. Yakin solid? Yakin. Gak ada yang cabut, Nggak, Bang. gini, kalau misalnya kita dengar pernyataan Demokrat, semua mengatakan solid AHY jadi wapresnya Anies. Kan begitu? Amin, insya Allah. Ya kan? Kalau Nah, tapi saya ditanya, saya kalau aminkan. Boleh ya? bahkan di-mention juga Boleh loh. ya? Partai lain Ke ya? para elit partai lain, sebut saja Nasdem dan PKS. Ya mereka, apakah kita mention misalnya AHY, mereka bilangnya, Enggak kok, masih ada nama-nama lainnya. enggak kok masih ada nama-nama lainnya, tunggu saja itu akan ada kejutan nantinya seperti itu. Nah itu dia, dikiranya bukan si A, ternyata si A. Itu kejutan juga kan? Jangan kejutan tuh. Oke, kita harus akui. Pengac- Iya kan? Oke, Misalnya, publik Tapi ya. ternyata kalau diumumkan si A, kecewa lah kawan-kawan ini semua kan begitu dong. Kalau kami begini, bertiga ini sama-sama komitmen. Kita sudah tanda tangan piagam, kita juga udah hat-to-hat nih bahasanya nih kan. Dari tim 8-nya, dari sesama ketua umumnya, sudah punya komitmen bahwa ya wakil itu sepenuhnya wewenangnya Mas Anies. Tadi Bang Hensa sudah menyampaikan, inilah perbedaan koalisi perubahan dengan koalisi-koalisi lain. Kita punya baca pres yang punya power yang diberikan mandat oleh 3 partai. Jadi bukan sekedar petugas ya, tapi beliau punya mandat, memegang bisa mandiri dan independen dalam menentukan pilihannya. Karena itulah yang kami inginkan nanti insya Allah kalau terpilih Mas Anies dengan wakilnya nanti terpilih, benar-benar bisa menjalankan kabinet ini dengan baik, pemerintahan ini dengan baik, mewujudkan yang visi misi kita, perubahan dan perbaikan. Kami partai-partai ini mengawal saja bagaimana agar kebijakan-kebijakan perubahan dan perbaikan itu bisa terwujud di lapangan, termasuk mengawal nanti di parlemen gitu loh. Makanya kami nih masing-masing partai bertiga saat ini terus konsolidasi di internal masing-masing, memastikan mesin partai. Udah kami ini sampai tingkat desa, ini lagi proses ke tingkat RW dan RT kalau Demokrat. Nah ini kalau misalnya udah sampai ke grassroots tanah, apakah bisa juga pertanyaan saya seperti ini, meyakinkan juga kepada publik bahwa AHY bisa mengimbangi Mas Anies? Bicara soal kekuatan elektabilitas, Karena gangguan banyak tadi sebelum Pilpres sampai saat Pilpres kan? Kalau masalah kekuatan jelas kuat lah. Satu, ini Muldoko aja KSP jenderal bolak-balik gangguin kita. Mohon maaf ya, kita tidak ada loh dualisme kantor provinsi, pengurus provinsi nggak ada. Dualisme kantor kabupaten kota nggak ada. Semua solid, 514 kabupaten kota mendukung Mas AHY. 34 provinsi waktu itu dan sekarang 38 provinsi ke Mas AHY. Sehingga kita bingung nih itu. Bagaimana bisa orang yang tidak pernah jadi kader mengaku memperjuangkan keadilan, maju ke MA, mengajukan PK dan merasa dialah yang pantas menjadi ketua umum. Ini satu hal maksud saya. Dan kita berani nih, mohon maaf, ketika muncul isu ini, pertanyaan besar pertama waktu itu ke kita, karena kita tunggu Mas AHY. Gimana tuh? Kita buka atau enggak nih? Atau kita silent? Waktu kader-kader kami, pemilik suara itu banyak didekati oleh Muldoko dan kaki tangannya di 2021. Kita fokus lagi ke sini, Pak. Bukan, maksud saya gini. Itu menunjukkan keberanian. Dan mohon maaf, Mas Anies ini diganggu, kita tahu di mana-mana dia diganggu. Dan Demokrat juga diganggu. Jadi kalau bicara otot politik, Mas AHY kuat, Demokrat kuat, dan kita solid. Dan yang paling penting kan ini nih, bagaimana kita memperjuangkan perubahan dan perbaikan ini gitu. Dalam konteks apa? Kita mau bicara teritori. Kami ini dari Aceh sampai Papua ada. Jawa Timur tadi udah disampaikan. Mas AHY kuat. Anak muda, segmen yang Mas Anies, mohon maaf gitu ya, tidak terkuat. Kita kuat karena pengurus kita lebih dari 50% anak muda di bawah. Bagaimana juga Anda menjawab tantangan 40 publik, tahun, sorry. Ya, dengan tantangan publik dengan mengatakan begini, lah 2019 saja modal Anda kita sudah tahu berapa, begitu loh ibaratnya. Iya, itu kan 2019, Pak. 2021 ini, ya kan? Maksudnya ini elektabilitas, bukan elektabilitas, suara kali ya. Ya suara, termasuk juga elektabilitas AHY misalnya seperti itu. Waktu 2018, Mas AHY itu sebagai cawapres nomor 1. Mau di Jokowi, mau di Prabowo, silakan cek ulang survei-survei 2018. Kita tahu saat ini lebih pede lagi ya pasti ya. Kalau dengan sekarang kita kan selalu masuk 3 besar. Satu kita selalu 3 besar itu satu, ya kan? Nah, nomor 1 dan 2-nya siapa? Udah jelas di koalisi status quo. Nggak di perubahan, yang nomor 1 di Golkar, 1 di P3, nama itu kan, ya. Saya nggak mau nyebut nama lah, ya kan. Mengurangi mention, ya gitu kan. Mas AHY selalu di 3 besar gitu. Dan yang kedua, ini terakhir kami habis diskusi ya, kemarin ada lembaga survei ya, Indo Strategik. Di situ dijelaskan tokoh perubahan siapa. 1 Mas Anies 27%, kedua siapa gitu. Yang ketiga Mas AHY, dan itu angkanya jauh sekali dengan posisi 4, Jadi ini jawaban 5, lampu 6, hijaunya kayaknya gitu udah loh. hijau banget nih Hijau banget nih kayaknya. Ya kalau itu Mas Anies lah, kami nggak mau masuk ke ranah itu. Kita menghormati, menghargai apapun keputusan Mas Anies. Samina wa atona. Kami Demokrat kepada Mas AHY. Kalau di lalu lintas, itu, meskipun sudah lagi hijau, kalau depan mobil kita mogok nggak bisa jalanin mobil ini. Bener. Ini mesin kita kuat. Insya Allah
kita ini Jadi nggak mungkin konsolidasi mogok nih ya? kuat. Oh enggak dong. Nah, tadi lagi-lagi yang paling penting, Demokrat ini jelas komandonya. Ya. Mas Ahy bilang A, Mas Ahy Oke. bilang bahwa sampai terakhir Nggak ada yang kemarin. berubah dari Nggak ada. Tanggal 14 kemarin kita juga tanya, gimana Tum? Perubahan. Oh, Mas oke. Anies, udah kalau ada yang nanya, tegas aja, kenceng aja bilang, itu udah di Mas Anies. Oke. Nggak perlu ada khawatir. Bang Hensat. Demokrat konsisten. Nah, Gitu. kalau Demokrat konsisten nih ya. Cuma kalau kita lihat partai-partai lainnya kan namanya Nah. ada banyak-banyak yang muncul ya. Ini solid nggak sih sebenarnya? Saya sih melihatnya sampai hari ini ya, memang glunya itu, lemnya itu ada di Anies Baswedan. Ketiga partai ini juga nampaknya sudah tidak mungkin lagi mundur dari Koalisi koalisi karena perubahan. memang sudah ke akar rumput sosialisasinya. Itu kalau sampai ada yang mundur tuh malah lebih berat tuh dosa politiknya nantinya, kalau menurut saya. Ya. Sehingga kelihatannya memang mempersilahkan nama-nama itu diputuskan oleh Mas Anies Tapi di Baswedan. partai lain kok ada nama-nama lain yang muncul begitu. Beda-beda Ya, begitu loh Bang. Kalau menurut saya Katanya udah ada deklarasi bersama. Herzaki bilang deklarasi bersama. deklarasi bersamanya kan buat Anies Baswedan. Loh ya iya. Terus kalau wakilnya, menurut saya Heeh. kebebasan partai-partai politik di dalam koalisi perubahan untuk menyebutkan nama sih nggak dilarang ya. Nggak dilarang. Nggak dilarang, walaupun kan kalau misalnya Demokrat itu kan sudah satu suara AHY bahkan menjadi capres. Iya. Dan ini AHY ini, Ya, tapi kan nggak bisa dipaksakan untuk Nasdem dan PKS juga dong. oh iya, makanya ini AHY ini kan dia masih muda, tadinya capres, merelakan tiketnya ke Anies Dan gitu cukup ya. tough tadi Bang Herzaki Tough menyatakan. gitu ya. Kemudian kan kalau Nasdem dan PKS boleh juga cari-cari nama. Misalnya waktu itu PKS kan keluar nama Aher, Iya. keluar Iya. nama Sohibul Iman, kan boleh-boleh saja gitu. Disebutkan, iya. Nasdem juga begitu. Tapi yang menarik ini memang Nawarin saya juga- Sandiaga Uno juga loh PKS. loh. iya, saya juga nunggu nih. Ini kan terms baru nih. Iya. Ada capres dipersilahkan memilih Cawapresnya. cawapresnya. Belum pernah nih ada seperti Iya. ini. Nah, makanya kalau ini berhasil, ya benar-benar nih berhasil, Ya. terserah Anies Baswedan. Betul. Ini akan jadi contoh dan Siapa yang bagus dipilih banget. oleh Anies? Kalau bener-bener loh ya. Ya, kalau Ayo, benar-benar. kok yang- Siapa kira-kira Mengejutkan yang dipilih lagi Anies? hasilnya. Gak memang ya pengamat kalau dari Nasdem. Nama-namanya Bang Dia spill mana dong. Gue minum ah, gue minum ah. Gue minum. Siapa nih? Nama-namanya Nggak, spill lah. Kalau bener-bener loh. Ini tadi kan makanya nih dari sisi pengamat, Iya. saya belum melihat ada tokoh lain sering bersama Selain Anies Baswedan AHY. Ah. selain Mas AHY. Ya jangan dilihat kalau yang seringnya dong. ya Itu kan karena kita baca, jadi kan pengamat mesti Iya, lengkap iya, dong iya, bacanya. betul, betul. Kalau di piagam itu ada chemistry soalnya. Oh. Ini kalau nggak dapat chemistry-nya kan bisa lari-lari. Misalnya nih nganter haji, bro nanti berangkat jam berapa? Waduh, ini orang mau nganterin nih. Kalau nggak ada chemistry-nya kan Ya. disebut aja jam yang salah gitu kan. Udah masuk, sorry bro, buru-buru tadi pesawat nih. Jelas Dijemput ya, juga begitu. jelas ya gitu. Nggak, maksudnya dijemput juga begitu kan. Kita Jadi nanya, artinya kita nanya chemistry jubir nih. siapa sekarang? Enggak, saya cerita tentang chemistry gitu ya. Kalau misalnya, ini misalnya nih, ada yang sering WA-an, kita nggak tahu gitu ya, sekali-sekali muncul lah di publik gitu kan. Ini kan nggak ada nih, ini kan ada, tapi begini, memang ada satu poin lagi yang penting dibahas itu adalah acara hari ini nih, Pak Ya. Surya Paloh Ya, misalnya. apel Nasdem. Apelnya Nasdem. Pak Surya Paloh ini kalau level menurut saya udah jadi guru bangsa nih, setara dengan ketua umum partai lain yang senior gitu ya. Ya. Nah, nampaknya juga Pak Surya Paloh tuh percaya betul dengan Anies Baswedan. Sehingga seingat saya Pak Surya Paloh tuh belum pernah menyebut nama calon wakil presiden Ya. untuk Anies Baswedan. Ya, menyerahkan Nah, sepenuhnya kepada Anies ya. Iya, kalau yang menyebut itu memang ada beberapa teman-teman di partai politik Nasdem gitu ya yang menyebut nama, tapi Iya. as long as itu bukan Surya Paloh, menurut saya pilihan Anies Baswedan masih aman. Oh gitu. Gitu. Soalnya bukan ketumnya yang ngomong ya Bang. Bukan ketum yang ngomong. Sementara di PKS pun walaupun nyebut-nyebut nama, tapi ya silakan aja Mas Anies menentukan namanya. Jadi menurut saya, Jadi lampu hijaunya menurut Bang Hensat? menurut saya lampu hijaunya itu yang ngeklik ntar Anies Baswedan tuh. Ke siapa yang bisa jalan tuh ya. Bahkan kalau tadi Rivi bilang di depannya ada yang Mogok nih ya. Iya, lampu hijau nih. Itu Depan mogok. Anies Baswedan yang dorong misi bro. Gitu. Yang ini mau jalan. Itu bisa begitu gitu. Bukan ini hanya menarik. Anies. AHY dan Demokrat yang akan dorong. Oh, oke. Oh, nambah-nambah itu. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nambah-nambah. Nama-nama. Jadi ngebantuin Anies ya. Ayo kita bantuin. Oke, Bang Hensat. Ini terakhir. Pertanyaannya begini. Anies AHY Ya. kuat. Ganjar kita nggak tahu siapa. Spekulasi di publik mengerucut ke Sandiaga Uno kah atau siapa? Prabowo, Caimin misalnya. Bagaimana? Begini,
Ini pasti kita tanya ke Hensat nih. ya, Ganjar itu Bu Mega biasanya tidak pernah memberikan calon wakil presiden yang berpotensi melawan petugas partainya di periode kedua tuh. Oke. Itu sejarahnya. Oke. Jadi Oke. kalau kemudian tadi nyebut Mas Sandi, Oke. Mas Sandi harus tekan kontrak dulu tuh bahwa Betul. dia tidak akan maju di periode kedua. Kalau enggak mungkin bisa. Nah, Pak Prabowo ini kan menarik, dia tergantung nasibnya oleh bukan Caimin saat ini, tapi oleh Pak Jokowi. Oke. Nanti kalau Pak Jokowi benar-benar ternyata tegak lurus ke Megawati, Ya. kemudian koalisi pemerintah partai politiknya itu diajak semua dukung Ganjar, Masih maju nggak tuh? Pak Prabowo gigit jari. Oke. Ingat loh, kejadian penting PKB datang di acaranya PDI Perjuangan kemarin, Pak Prabowo nggak datang. Ya. Nah itu menjadi penting. Jadi ini Pak Prabowo sebetulnya masih deg-degan juga. Ya. Gitu. Oke. Nah kalau kita kembali bicara ke AHY, hasil survei kedai kopi terbaru kan 61,3% masyarakat ingin perubahan. Ya. Kalau kemudian ada lembaga survei lain, ini kan gue mau ngurangi mention juga. Saya Yang tadi tuh, Kalau yang ada- tadi tuh, yang dibilang ada tokoh perubahan tadi Ya, itu begitu. berarti artinya ini kan klop juga antara 61,3% rakyat Indonesia ingin perubahan, kemudian ada dua tokoh perubahan bersama-sama, Oke. sehingga artinya bisa solid juga ini. Tapi variabel itu juga tentu akan berlawanan dengan mereka yang puas dengan kebijakan atau Pemerintah. pemerintahan saat ini dan juga yang masih juga memang satu komando dengan Jokowi. Wah, ini Iya, satu segmen lagi nih kok bahas itu. kepuasan Pak Jokowi itu sebetulnya nggak solid karena sebagian besar kepuasan itu ditentukan oleh pembagian bansos, bro. Oke. Jadi artinya Ini hasil survei dari kedai kopi. hasil survei kedai kopi dan Oh, dibuka oke. lagi aja hasil Oke. survei Oke. yang lain tuh bansos tuh menjadi titik poin penting kepuasan terhadap Ya. Pak Jokowi. Jadi kalau sebetulnya kalau presiden selanjutnya mau memiliki approval rate seperti Pak Jokowi, Bansos. 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 Jadi Pak terakhir SBY itu dulu pakai BLT juga kan. penasaran mau Oke. nanya ke Bang Zaski. Jadi terakhir kapan nih akan diumumkan Ya. bulan ini? Iya atau tidak bulan Hah? ini? Diumumkannya Iya. oleh Mas Anies Baswedan. Loh iya, oleh Mas Anies Baswedan. Jadi masih belum tahu kapan pastinya ya. Kita tunggu Mas Anies Oke. kami ini. Mas Anies kan komitmennya bilang dengan Mas sepulang- Anies. sepulang Tidak akan haji. Anda memanfaatkan waktu yang tadi hanya tersisa sangat Nah, sebentar. gini, kalau kita bicara mengenai pengalaman di negara-negara maju, pengalaman sebelumnya minimal itu 6 bulan. Oke. 6 bulan itu berarti adalah at the latest adalah Agustus. Oke. Iya. Agustus gitu loh. jadi Iya. Agustus, bro. Iya, enggak Bu. Enggak, maksudnya pengalaman negara-negara Ulang tahun lain. Mas Ahaye kan Agustus kalau nggak salah. Oh iya, Nah, bisa tuh, bisa itu tuh, launching Mas. buku, Bang, bukan deklarasi. Banyak skill ya sekarang. Tapi itu tadi, kita kan butuh waktu. Ya. Oke. Waktu adalah hal yang sangat berharga bagi kami di koalisi perubahan. Karena apa? Koalisi status quo punya semua infrastruktur. Karena mereka pemerintah saat ini gitu loh. Nah sehingga apa? Waktu ini mesti kita optimalkan betul. Intinya itu aja kalau dari kami. Ya. Tapi yang pasti kami sudah berbicara dengan Mas Anies, Mas Ahaye, Mas Anies sudah berbicara, sudah komitmen sama-sama, sudah tahu sama tahu dan sudah sepakat. Oke, kita nantikan kapannya. berarti ya. Tapi Yakin gini. banget nanti bukan AHY gimana ya rasanya nanti ya? Saya nggak bilang bahwa itu Mas Ahaye loh, Iya, harus Mas Ahaye loh. Mas Tergantung Anies Mas bilangnya Anies. begini tapi Mas Anies bilangnya sepulang haji. Iya. Ya. Oktober juga pulang haji, bro. Iya. Masih bisa ya. Masih banyak. Baik, terima kasih banyak Bang Sama-sama. Hensat. Make up ala. Makasih, Mas Anies. Udah gitu. Terima kasih banyak sudah hadir pada pagi hari ini.